Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para netizen maupun para komentator. Semoga yang menonton video ini diberikan rezeki yang banyak, melimpah, dan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Dan jika kalian menyukai video ini, klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya, karena dengan share video ini semoga kalian mendapatkan rezeki atau amal yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para netizen dan komentator. Jika selama ini saya mempunyai kesalahan maupun yang disengaja dan tidak disengaja, saya minta maaf. Saya hanya penikmat YouTube dan hanya menyukai YouTube saja. Untuk akhir-akhir ini saya banyak melihat banyak yang mencela agama Islam, ya kan? Banyak sekali. Kenapa sih, wahai engkau para penguasa atau para siapalah yang suka mencela agama Islam, atau yaitu mencela para ulama-ulama, ya kan? Ulama itu salahnya apa? Kok sampai kalian itu menghina para ulama? Ulama itu adalah wakil wali Allah, wakilnya Allah, sama saja dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kalau tidak suka dengan ulama kayak WS, ya kan, apa salah beliau? Apa kok bisa dikatakan radikal? Kok sampai tega-teganya kamu semua, wahai para penguasa, apa yang menyebabkan dirimu itu telah melukai para ulama-ulama? Apa salah mereka? Ya kan? Salah mereka apa? Mereka hanya menyiarkan kebenaran yang ada di negara ini, ya kan? Contoh, Nikita Mirzani tidak suka dengan WS, langsung dibayar kontan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh sakit, ya kan? Toh kalau dia tidak bertobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan WS, dia itu kalau tidak salah antara mati hidup, mati hidup, mati hidup. Dan dia katanya dia suka dengan neraka dibuat mainan. Apakah engkau tahu semua neraka itu kayak gimana? Ya kan? Apakah engkau tahu semua neraka itu kayak gimana? Neraka itu siksaan yang sangat pedih. Itu nyata. Bukan mainan. Terserah sampean semua menganggap saya ini gila atau gimana, terserah. Toh saya sudah pernah merasakan mati suri, dan pernah mampir diperlihatkan sebuah neraka yang sangat pedih rasanya, dan itu isinya manusia-manusia yang tidak pernah taat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering melanggar aturan-aturan yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Tidak sanggup kalian
menahan siksaan pedih api neraka tersebut. Toh kalau kalian sanggup melewati api neraka, itu namanya baru hebat. Atau gini saja, ayo kita tantang yuk, yang suka mencela para ulama, ya kan, yang suka mencela para ulama atau yang suka mencela, ya kan, yang suka mencela agama Islam atau ajaran agama Islam, ayo kita tantang mereka. Kita duduk di bara api seperti hanya Nabi Ibrahim dibakar. Apakah kulit kita tidak mendidih? Atau kepala kita tidak meloncat atau gimana? Ayo, gimana? Berani kalian semua? Toh saya juga yang mengomong gini ya tidak berani, ya kan? Makanya jadi anak atau jadi orang itu berbuatlah yang baik, ngomong yang baik, jangan suka mencela, jangan suka mengadu domba satu sama lain. Kita ini sama-sama antar bangsa, antar masyarakat, antar negara. Kenapa sih kok selalu ada adu domba antar sesama umat, memecah belah? Apakah engkau nggak takut besok siksa api neraka atau siksa kubur yang engkau perbuat selama ini? Apa engkau takut? Apakah engkau siap menahan siksa kubur, wahai para pemimpin-pemimpin yang serakah, yang suka korupsi? Apakah engkau sanggup? Ya kan? Atau kalau engkau sanggup, ya enggak apa-apa, silahkan. Engkau berbuat onar, engkau selalu menyakiti rakyat, terserah engkau menyakiti rakyat, ya kan? Kalau seenak-enaknya. Atau nanti kalau suatu saat datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tidak dapat mengelak, satu pun tidak dapat mengelak, semua pasti akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk yang lolos dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Toh makanya itu, mari semua sebelum datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih, mari kita berbuat baik di sisa umur kita yang masih panjang, barokah. Jangan selalu adu domba, jangan selalu korupsi banyak-banyak, jangan selalu mementingkan ego, saya pengen kaya, tidak ada. Apakah engkau kalau sudah kaya itu sudah tentram, aman di akhirat? Nanti semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tingkah laku kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya kan? Semuanya tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, baik lesan maupun perbuatan, tutur kata, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dengan demikian, mari di sisa umur kita yang masih ada ini, pergunakanlah yang baik-baik, pergunakanlah dengan membaca ayat Al-Quran atau gimana, atau sholatnya ditekunkan atau gimana. Jangan menghujat aja tiap hari, menghujat ulama, menghujat ajaran agama Islam. Tuh Saifuddin tuh, lu makin lama makin tua, lambemu makin jedir, tahu ndak lu? Sudah tua bangka, istighfar Bapak Saifuddin Ibrahim. Nama lu bagus, Saifuddin, belakangnya Ibrahim itu terlalu berat kamu. Songgoanmu itu berat, namanya Nabi Ibrahim kamu songgo.
tapi kelakuanmu itu bejat, nggak layak kamu menghujat agama Islam. Semakin kau banyak menghujat agama Islam, semakin banyak orang yang masuk agama Islam. Yakin itu. Saya berani taruhan. Toh soalnya apa yang kamu omongkan itu tidak seperti kayak itu. Ajaran agama Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alami. Tahu nggak kamu? Kalau nggak bisa ngomong ya lebih baik diam, jangan kowar. Soalnya semua kelakuan kita, termasuk saya ini nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kamu ngomong apa, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ayo, tak tantang kalian semua. Siapa yang bisa hidup sampai katakan 500 tahun, tak sembah itu kakinya. Ayo, nggak ada manusia yang hidupnya kekal abadi, itu nggak ada. Pasti semuanya akan meninggal dunia. Toh semuanya pasti akan kembali ke Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada itu, ya kan? Jangan suka menghina ulama, jangan kau hina. Belum tentu engkau yang hina itu lebih baik daripada engkau. Ulama itu sudah baik, dia menyiarkan syiar dia. Nah kalau kamu mungsuh dengan ulama, tiap hari ulama kamu mungsuhi, apa engkau mau datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau ya silakan, ya kan? Kita sudah memperingati, kita tidak bisa apa-apa. Toh kalau kamu suka menyakiti orang, itu nanti ada balasannya. Kelak nanti langsung dibayar kontan. Sekarang itu langsung dibayar kontan, tidak ada yang tidak dibayar kontan. Demi Allah, hak pasti dibayar kontan. Mari di sisa umur ini kita sebagai makhluk yang lemah, alangkah baiknya selalu istighfar, menyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah segala dosa hambamu ya Allah, yang telah diperbuat, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, ampunilah hambamu ya Rob. Begitu. Jangan kowar. Jangan. Terus kalau sudah kaya jangan sombong. Banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita itu banyak. Banyak warga miskin itu banyak karena ulahmu itu banyak. Kau rampok hasil kekayaan, kau timbun sendiri. Apa kau besok tidak takut dengan hasil kekayaanmu yang besok di akhirat, dengan kekayaanmu itu nanti dadamu belakang ditimbun dengan api neraka itu? Kekayaanmu sendiri itu yang nimbun. Banyak orang yang kesusahan sampai tidak bisa makan. Ada orang fakir miskin, yatim piatu, bener-bener yatim piatu, anaknya tidak engkau bantu. Lurah desa banyak itu di Tasikmalaya itu banyak itu. Gimana itu lurahnya itu, kepala desanya itu gimana itu, bikin surat aja nggak bisa itu, coba. Surat kematian aja salah. Gitu mau minta jabatan yang tinggi, jabatan, tahta, segalanya itu hanya titipan, hanya sementara. Ingatlah itu. Dan sifatnya tidak akan kekal abadi. Tidak akan abadi.
boleh kau permainkan anak-anak yatim, tidak masalah, toh kamu nanti semua yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah semampunya membantu, uang pas-pasan, BBM makin lama makin naik, harga listrik makin lama makin naik, nggak ada yang nggak naik, semua naik. Minyak goreng makin lama makin turun, kok turun, naik. Keliru saya mengucapkan. Gimana itu semuanya kalau dibilang itu menyusahkan masyarakat. BBM naik, minyak goreng naik, listrik naik. Apa sih yang mau di masyarakat itu? Semuanya itu harus turun semua, Bapak, ya kan? Semuanya turun. Toh kalau sumpama 2024 jadilah pemimpin yang adil, jangan serakah, jangan tamak. Apa engkau nggak takut? Sekali lagi, apa engkau nggak takut siksa api neraka? Kalau nggak takut ya silakan. Saya sudah bilang berkali-kali, saya sudah pernah mampir di alam dunia, alam gaib, pernah mati suri. Ini demi Allah saya ngomong, ini demi Allah, tidak bohong saya. Api neraka itu pedihnya kayak gitu. Banyak orang yang disiksa karena kelakuannya, karena dia tamak, sombong, angkuh, suka ngadu domba, iri, dengki, pemarah. Dalam api neraka itu banyak semua. Janganlah engkau dijadikan api neraka itu sebagai bahan guyonan atau gimana, jangan. Engkau tak sanggup masuk di sana. Kita pun tak sanggup masuk di sana. Alangkah baiknya kita itu harus beristighfar, selalu mohon ampun, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah para pemimpin hamba ya Allah yang suka korupsi ya Allah, sadarkanlah para pemimpin kami ya Allah, yang suka mengadu domba ya Allah, yang suka menganiaya rakyatmu ya Allah. Begitu. Janganlah engkau turunkan azab ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Sadarkanlah para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Begitu. Jangan isinya adu domba, mencari kekayaan. Apa itu Menteri Agama itu? LGBT mau disahkan. Maksudnya gimana? Anda itu enggak punya otak atau gimana? Kok LGBT disahkan itu loh? Apa Anda mau dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau ya silahkan, enggak apa-apa. Toh tunggu tanggal mainnya nanti kalau LGBT disahkan nanti di Indonesia ya. Tunggu tanggal mainnya. Bukan kita yang Allah langsung mengazab. Sak turunanmu, camkan itu baik-baik. Oke, kalau begitu mungkin ini kata-kata terakhir saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya bisa masih lag, masih jam 8, saya habis puter-puter. Saya juga ya gitulah, seorang manusia selalu banyak aja masalah. Semoga kita dijauhkan dari masalah dan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga rakyat Indonesia ini diberikan kelancaran rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga para pemimpin-pemimpin kita dapat memimpin yang adil dan bijaksana, tidak tamak, tidak rakus, tidak suka mengadu domba,